Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami. Saya Sebenarnya Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memisahkan pemilu nasional dengan pemilu lokal yang di masa Jokowi dijadikan satu menjadi pemilu serentak. Ini ya kembali ada implikasi perpanjangan masa jabatan terutama di daerah karena ini diputuskan harus ada jeda minimal 2 tahun, maksimal 2,5 tahun pelaksanaan pemilu di daerah setelah dilaksanakan pemilu di pusat. Oh ya, ada kejutan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu keputusan untuk membatalkan pelaksanaan pemilu serentak dan mengganti pelaksanaan pemilu serentak di 2029 nanti dengan sistem yang tidak lagi serentak. Artinya dipisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional itu memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota DPR dan DPD yang selama ini disatukan dan hanya berjarak beberapa minggu itu, sehingga membuat publik itu seolah-olah stres karena lama sekali mesti ikuti pemilu serentak itu, memilih presiden, memilih bupati, sehingga masuk kotak suara itu ada 5 surat suara sehingga bingung pemilih kita. Jadi sebetulnya mengefisienkan sistem pemilu juga bisa menghemat dana pemilu. Mengefisienkan sistem pemilu justru bisa memastikan arah kedaulatan rakyat. Jadi saya kira saya setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun pada sebetulnya Mahkamah Konstitusi juga yang memutuskan pemilu serentak, tetapi karena peristiwa-peristiwa di pemilu 2020 kemarin, mungkin Mahkamah melakukan penilaian kembali dan Perludem memotori itu untuk memperbaiki sistem pemilu. Jadi tetap ini proposal masyarakat sipil yang dibaca secara akademis, dibaca secara etis oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, lalu diajukanlah satu dalil baru bahwa pemilu harus dipisah antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Jadi dari segi psikologi publik juga agak lega karena ada kesempatan pada publik untuk ada jeda sedikit. Dan keputusan itu mengakibatkan banyak hal tentu yang berakibat. Nanti ada pertanyaan apakah anggota DPR yang terpilih kemarin itu harus ditunda atau diperpanjang ke masa jabatannya, karena konsekuensinya kalau saya baca keputusan Mahkamah Konstitusi itu, pemilu lokal itu diajukan bukan diajukan harus berjarak minimal 2 tahun atau maksimal 2,5 tahun dari pemilu nasional. Jadi ini kan satu terobosan tuh, memungkinkan ada konsolidasi partai setelah capek habis uang di pemilu nasional. Nah, dia masih punya waktu 2 tahun untuk mempersiapkan kader-kader lokalnya tuh. Dan itu saya kira satu hal yang disadari dengan baik karena publik merasa bahwa pemilu yang dipaksakan secara serentak itu menguras sumber daya psikologi, sumber daya uang, dan sumber daya kaderisasi itu. Jadi saya kira itu saya dukung aja itu keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Konsekuensinya tentu kita bisa hitung nanti. Tadi Anda menyinggung soal perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Kalau di era Jokowi kan kemudian ini ditunjuk PLT yang kita waktu itu bisa duga ini bagian dari pengendalian aparatur negara sampai level daerah. Jadi mandat dari rakyat itu diambil alih oleh Jokowi. Kalau sekarang ini kan beda ya, karena ini putusan Mahkamah Konstitusi ya, bukan keputusan Presiden. Keputusannya sama, tapi implikasinya beda. Ya, yang jelas akibat pertama dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan atau tidak diserentakkannya pemilu nasional dan pemilu lokal adalah posisi dari anggota DPR hari ini atau posisi dari kepala daerah itu, karena mungkin akan diperpanjang masa jabatannya tuh. Itu tentu akan ada persoalan lagi, bagaimana legitimasinya kalau dia diperpanjang. Apakah perpanjangan itu justru menimbulkan moral hazard atau cawe-cawe di antara mereka yang memperoleh tambahan kekuasaan 2 tahun, 2,5 tahun. Tapi oke, itu bisa kita bicarakan di sebagai masa yang lain. Tetapi yang penting sudah ada semacam kelegaan sehingga partai-partai politik mulai serius membuat sekolah-sekolah politik, kurikulumnya diperbaiki supaya ada kaderisasi di situ. Kan kalau pemilunya serentak, seringkali stok partai politik habis karena mesti dibagi antara lokal dan daerah. Tapi kalau dia
dipisah 2 tahun, 2,5 tahun. Nah, 2,5 tahun itu kesempatan partai politik untuk menghasilkan kader yang bermutu tuh, sehingga money politik juga bisa dicegah. Jadi saya kira bagus juga itu pelembagaan baru ini, sehingga ada kesempatan partai-partai untuk dengan sangat hati-hati menyusun kader-kader mereka di daerah setelah kader-kader utamanya dipakai untuk stok persaingan pemilu nasional. Jadi jalan pikirannya bagus juga untuk memulai menganggap bahwa partailah yang harusnya jadi sumber utama penyuplai kader-kader politik. Karena selama ini partai sekedar loket yang dipakai oleh oligarki untuk menaruh orang-orangnya supaya bisa membenarkan kebijakan di pusat maupun daerah. Jadi sekali lagi isu ini atau keputusan ini melegakan partai politik. Nah, partai politik mesti menyambut ini dengan ya mungkin ada kesulitan karena internal partai mungkin udah dipersiapkan tim pemenangan pemilu 2009 secara serentak, tapi sekarang mesti dibagi dua. Tim itu ada tim nasional di 2029, nah tim berikutnya mungkin 2031 baru mulai bekerja. Jadi sekali lagi ini kesempatan secara institusional untuk memperkuat proses pengkaderan partai. Jadi kita paham bahwa hal-hal semacam ini menguntungkan sistem demokrasi kita tuh yang selama ini dianggap sebagai boros, selama ini sekedar outsourcing kader-kadernya karena tidak ada kader dari dalam partai, maka seolah-olah ada kader yang dari luar, tapi sebetulnya bukan kader, hanya karena dompetnya tebal maka dianggap kader untuk mengumpulkan suara dalam persaingan yang basisnya adalah money politics. Kalau menurut Anda sendiri apa manfaatnya pemisahan pemilu ini, apalagi dengan jarak waktu yang cukup lumayan ini 2 sampai 2,5 tahun? Oke, saya lihat juga ada manfaatnya pemilunya dipisah antara nasional dan lokal. Jadi sebetulnya dalam jarak 2 tahun itu pemilu lokal bisa menjadi teguran terhadap pemilu nasional. Maksudnya begini, katakanlah 2029 terpilih presiden dan wakil presiden DPR dari partai A misalnya itu. Tetapi setelah 2 tahun itu mulai terlihat bahwa tidak efektif partai pendukung pemerintah itu. Maka pemilu lokal bisa memberi sinyal itu. Jadi dengan adanya pemilu lokal setelah 2 tahun terpilihnya presiden dan DPR pusat, kita bisa baca derajat legitimasi dari presiden maupun DPR pusat. Itu semacam ide ya oposisi yang memberi sinyal bahwa setelah 2 tahun kalian itu kurang efektif ya, karena itu partai-partai kalian tidak akan kami pilih di tingkat lokal. Kan itu juga bagus juga kan. Semacam ide pemilu selah di Amerika yang setiap 2 tahun ada pemilihan ulang senator itu supaya terlihat bahwa oke, legitimasi presiden Amerika masih kuat karena didukung oleh parlemen yang setelah dipilih masih sama antara suara presiden dan suara parlemen baru. Tapi tentu di Indonesia beda karena sistemnya, tapi idenya sama. Jadi akan terlihat nanti bahwa presiden yang terpilih 2 tahun sebelum dipilihnya pemilu lokal itu anggota DPRD atau bupati-bupati akan terlihat apakah konkuren, apakah masih nyatu antara presiden dan pemerintahan daerahnya tuh. Tapi itu juga mungkin akan menyebabkan wah ini bahaya nih setelah 2 tahun presiden tidak punya legitimasi di daerah. Itu konsekuensi dari presiden yang tidak efektif. Bagus juga kan. Kan presiden tidak jatuh setelah 2 tahun, tetapi sinyal bahwa presiden yang dipilih sebelum dipilihnya pemilu lokal itu punya semacam kritik diri itu bahwa waduh bahaya gue di daerah, sehingga 2 tahun berikutnya dia akan lebih efektif. Jadi kira-kira itu idenya, ya sebut aja ide yang tidak terduga, tidak dipikirkan mungkin, tapi pada kenyataannya dia akan jadi begitu karena kontrol daerah terhadap pusat itu berlangsung melalui suara pemilu lokal, pada akhirnya begitu. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini berarti gagasan mengembalikan pemilu kada dikembalikan ke DPRD, bahkan juga ada pemikiran mengembalikan pemilihan presiden ke MPR itu ya batal ya, ini untuk sementara waktu. Dan yang menarik tadi ya, gagasan ini seperti pemilu sela karena ada koreksi
ketika pemilu di pusat ternyata nggak memuaskan publik, ya itu akan berdampak terhadap pemilihan di daerah. Saya kira cukup menarik ini. Saya sepakat nih. Tentu ada akibat lain dari keputusan pemisahan sistem pemilu ini. Jadi pemilu nasional didahulukan dan pemilu lokal mengikuti 2 tahun, 2,5 tahun setelah itu. Jadi keputusan ini juga membatalkan isu-isu atau gagasan untuk pelaksanaan pemilu yang dikembalikan pada DPR. Kan sementara ini ada wacana bahwa pemilu lokal itu akan dikembalikan pada DPR. Jadi gubernur, wali kota itu tidak dipilih oleh rakyat langsung, tapi dipilih oleh DPRD sebetulnya tuh. Dengan konsekuensi juga sangat mungkin ada usulan lagi bahwa pemilu presiden itu dikembalikan pada sistem MPR. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi membuat juga cukup jelas bahwa pemilu akan tetap berlangsung berdasarkan asas jujur, adil dan langsung, itu tidak melalui DPRD atau MPR. Dan sekaligus kita anggap bahwa kedaulatan rakyat bisa lebih diperkuat dengan sistem yang memungkinkan publik itu langsung terkait pengetahuannya dengan calon wakilnya, entah calon wakil eksekutif atau wakil legislatif. Jadi sekali lagi pendidikan politik justru diberdayakan ulang setelah ada jeda antara pemilihan umum nasional dan pemilihan langsung. Nah, ini hal yang bagus bagi mereka yang tidak bersiap-siap untuk maju sebagai anggota legislatif atau eksekutif, entah nasional atau lokal. Mulailah dari sekarang mempersiapkan argumen, dan kemampuan itu yang harus diolah melalui pelatihan argumentasi, pelatihan membaca sejarah negeri ini, pelatihan untuk menduga apa yang akan terjadi dalam 2, 3, atau 5 tahun ke depan, karena global politics itu mengalami turbulensi, global financial market juga begitu. Jadi ini satu upaya baru yang mungkin bukan efek langsung dari keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi kita mulai melihat bagaimana Indonesia akhirnya harus memungkinkan ada kaderisasi pemimpin dari dalam partai, dan kaderisasi itu harus meliputi semua pengetahuan, ilmu pengetahuan, karena menjadi anggota DPR, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi presiden, wakil presiden, basisnya adalah pengetahuan, dan pengetahuan itu yang akan jadi sumber persaingan politik dunia di masa depan. Salam akal sehat. Ya, itu analisis FNN. Salam akal sehat.